Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang laju reaksi. Laju reaksi adalah laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu atau berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Ini masuk logika banget ya. Jadi misalkan kita bikin kue. Kue itu kan berarti kan misalkan tepung ditambah telur lah ya, yang gampang lah ya, menjadi kue. Ini kan lama-kelamaan akan habis kan, berkurang. Nah, sementara kue lama-kelamaan akan bertambah. Nah, itulah ya. Ini reaktan. Ini reaktan. Ini adalah produk. Nah, jadi reaktan itu lama-kelamaan akan berkurang. Produk akan bertambah. Jadi gampang saja ya. Semakin cepat dia berkurangnya, berarti semakin cepat dia reaksinya, berarti kecepatannya berarti semakin tinggi. Sementara semakin cepat bertambahnya, berarti kecepatannya semakin besar. Gitu ya. Kemudian kita laju reaksi berbanding terlurus dengan koefisien reaksi. Artinya apa sih koefisien reaksi? Bisa dikatakan gampangnya jumlahnya lah ya, jumlahnya. Misalkan kita langsung ke reaksi kimia ya, misalkan N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, ini berarti kecepatannya ini si H2 itu 3 kali lebih cepat daripada N2. Kecepatan H2 itu 3 kali lebih cepat daripada kecepatan N2 ya. Sementara kecepatan NH3 itu 2 kali lebih cepat dari kecepatan N2 ya. Jadi ini perbandingannya adalah 1 banding 3 banding 2 ya. 1 banding 3 banding 2 ini kecepatannya ya. Semakin besar koefisiennya berarti semakin cepat ya. Semakin cepat berkurangnya atau bertambahnya kalau dia produk. Baik, sekarang sekarang order reaksi. Order reaksi adalah pangkat konsentrasi yang menyatakan seberapa besar konsentrasi suatu reaksi terhadap laju reaksi. Ada beberapa macam order reaksi, diantaranya order ke-0, order ke-1, order ke-2, dan lain-lain. Untuk menentukan order reaksi perlu dibandingkan 2 percobaan. Nah, ini ya, nanti kamu akan membuat 2 percobaan. Jadi rumusnya adalah gini ya. Kecepatan, ini hukum laju namanya nih, hukum laju. Kecepatan sama dengan K dikali konsentrasi reaktan, misalkan A, pangkatkan ordernya, dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan ordernya. Nah, ini. Jadi seberapa besar nilai order itu menentukan seberapa besar pengaruh dari si A ini terhadap laju reaksi. Semakin besar ordernya berarti pengaruh si zat ini terhadap laju reaksi semakin besar juga. Ya, order reaksi ada banyak ya, ada banyak. Ada order ke-0 berarti dia tidak berpengaruh. Konsentrasi zat tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi, berarti order ke-0. Dia garis lurus. Order ke-1 dia diagonal, dia kecepatannya konsentrasinya berarti dia berpengaruhnya sebanyak 1 kalinya. Sementara order kedua itu berbentuk diagonal, berbentuk apa? Bukan diagonal, parabola ya, parabola. Berarti ya kecepatannya, pengaruh dia itu sangat besar terhadap kecepatan reaksi. Baik ya, sekarang ini ada yang salah ya, harusnya ini bukan 0,3 tapi 0,4. Ini 0,4. Baik. Sekarang berikut ini adalah data hasil percobaan laju dari reaksi ya. Ada reaksi A2 tambah 2B2 menghasilkan 2AB. Konsentrasi A2-nya 0,4, 0,4, 0,1, sementara B-nya 0,05, 0,15 dan 0,25. Nah, ya. Jadi sekarang kita disuruh menentukan order reaksi. Caranya adalah konsepnya gampang ya. Cara menentukan order itu cari 2 percobaan yang
konsentrasinya sama ya, konsentrasinya sama. Misalkan kan ini 0,4 ya, yang percobaan 1 dan 2 A nya itu 0,4 ya, percobaan 1 dan 2 A nya itu 0,4. Bersama ya, bersama. Jadi percobaan 1 dan 2 digunakan untuk mencari percobaan 1 dan 2 untuk mencari orde B, ya, orde B. Ntar saya ulangi. Untuk mencari orde B2. Kenapa? Karena A-nya sama. Nah, jadi gini. Jadi kita seperti ini. B, konsentrasi B yang kedua dibandingkan dengan konsentrasi B yang pertama, kan 1 dan 2 ya, itu dipangkatkan Y misalkan sama dengan V2 per V1. Nah gitu ya. Jadi seperti itu. Konsentrasi B2 nya berapa? 0,15 per 0,05 pangkat Y sama dengan 4,8 per 1,6. Berarti berapa nih? 3 pangkat Y sama dengan 3 ya kan? Berarti Y nya sama dengan 1 ya. Berarti orde terhadap B itu sebesar 1. Kemudian untuk mencari percobaan mana? Untuk mencari Nah, sekarang kita cari ada nggak sih B-nya yang sama? Waduh, B-nya nggak ada yang sama ya. B-nya nggak ada yang sama, berarti kita ambil percobaan lain selain 1 dan 2. Percobaan selain 1 dan 2 untuk mencari orde si A2. Nah, gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Karena terpaksa ya, karena nggak ada yang sama. Kalau ada yang sama pakai ya. Kalau ada yang sama, misalkan ada yang sama, di sini sama juga, ada yang sama misalkan 1,3-nya sama. Ya, berarti ya pakai 1,3. Atau 2,3 sama, maka pakai 2,3. Tapi kalau nggak ada yang sama kayak gini ya terpaksa kita ambil percobaan lain selain 1 dan 2, selain yang sudah dipakai. Ya, selain yang sudah dipakai. Berarti bisa 1,3 atau 2,3. Misalkan kita ambil 1 dan 3 ya. Misalkan percobaan 1 dan 3. Berarti gini. Gini caranya. Berarti A, konsentrasi A yang ketiga dibagi dengan konsentrasi A yang kedua, pangkatkan X dikali dengan konsentrasi B yang ketiga per konsentrasi B yang kedua, pangkatkan Y sama dengan V3 per V2. Kok 2 sih? 1 ya. Maaf, ini 1 ya. Kita 1 ya. V3 per V1. Nah, misalkan jadi berapa nih A3-nya? A3-nya 0,1 ya. 0,1 per itu 0,4 ya. Jadinya 0,4 karena 4 ternyata 0,3 nggak bisa. Aduh, kok mepet banget ya jadinya. Jadi 0,1 per 0,4 pangkat X dikali dengan 0,25 per 0,05 pangkat Y sama dengan 0,5 per 1,6. Nah, ini harus hemat-hemat. Berarti ini 0,1 per 0,4 tuh gini caranya. Buang aja komanya. Jadi 1/4 pangkat X sama dengan ini berapa nih? Oh, Y-nya kan 1 ya. Tadi kan Y-nya udah 1 ya. Y-nya tadi kita dapat 1. Jadi Y-nya sudah dapat 1. Nah, kita pakai Y-nya ya. Yang dari sini ya. Kan dari sini kan 1 Y-nya.
Nah, berarti kita pakai ke sini Y-nya. Jadi 0,25 per 0,05 berapa? Oh, ini jangan sama dengan dulu nih. Nah, ini dikali 5 pangkat 1 sama dengan berapa? 0,5 per 0,6. 5 per 16. Bukan aja komanya ya. Komanya digeser ke kanan jadi 1,6 jadi 16, 0,5 jadi 5. Nah, berarti jadinya 1/4 pangkat X sama dengan, diturun ke bawah nih, jadi 5 dibagi 1/16 dikali 5, turun ke bawah 5 ini nih, berarti coret jadinya. Jadi 1/4 pangkat X sama dengan 1/16. Nah, 4 kali berapa hasilnya? 16. Oh, jadi 1/4 pangkat X sama dengan 1/4 pangkat 2 ya kan? 4 pangkat 2 kan 16 ya. Nah, berarti kita mendapatkan X nya sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2. Berarti kan di sana apa pertanyaannya? Pertanyaannya hukum laju. Ini kan orde udah ya, udah dapat orde. Hukum lajunya sekarang. Hukum lajunya V sama dengan K dikali konsentrasi A2 pangkat berapa? Pangkat 2 ya, dikali konsentrasi B2 pangkat 1. Nah, ini hukum lajunya. Kemudian grafiknya, berarti grafiknya kalau untuk A2 karena dia pangkat 2 berarti bentuknya kayak gini, set, nah, parabola. Kalau B2 karena dia 1 ya ininya, apa namanya, pangkatnya, ordenya, maka dia lurus ya, diagonal lurus. Baik, coba contoh yang kedua ya, latihannya coba dibikin ya. Jadi nanti gini, untuk latihan jadi untuk mencari orde apa tuh, orde siapa dulu yang cari? NO itu, ini kan H2 nya sama ya, H2 nya sama, berarti gunakan data 1 dan 2 ya. Mencari orde NO gunakan data 1 dan 2. Kemudian mencari orde H2 itu gunakan data selain 1 dan 2. Ini sama kayak tadi ya, beda-beda nih. Kalau beda-beda ya terpaksa kita selain data 1 dan 2. Misalkan data 2 dan 1 dan 3 yang enak ya. Data 1 dan 3. Nanti silakan dikerjakan ya. Caranya sama ya. Jadi kalau data 1 dan 2 itu hanya melibatkan NO doang ya. Jadi NO pada keadaan 2 per NO pada keadaan 1 pangkatkan dengan X sama dengan V2 per V1. Tapi kalau data pada keadaan 1 dan 3 karena H2 nya nggak ada yang sama, berarti H2 pada keadaan ya betul ya, NO nya nggak ada yang sama, maksudnya NO nya nggak ada yang sama, berarti ini NO dulu ya. Tadi NO dulu, NO pada keadaan 3 per NO pada keadaan 2 1 31 pangkatkan X, nanti X nya dari sini ya, dapat dari sini, kali H2 pada keadaan 3 per H2 pada keadaan 1 sama dengan pangkatkan dengan Y sama dengan V3 per V1. Nanti kita akan mendapatkan nilai X dan Y. Nah, kemudian sekarang nanti grafiknya lajunya sama kayak tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, ini mah sangat alamiah, sangat sesuai dengan fakta. Misalkan konsentrasi makin besar, laju reaksi makin besar. Nah, contohnya apa? Misalkan apa namanya, mencuci dengan deterjen lebih banyak, maka lebih cepat bersihnya. Dengan deterjen lebih banyak, lebih cepat bersih.
Ya, kemudian apalagi? Luas permukaan. Luas permukaan artinya ya, luas permukaan besar artinya ukurannya kecil. Jadi semakin besar luas permukaan, laju reaksinya semakin besar. Jadi luas permukaan besar itu artinya ukurannya kecil. Jadi serbuk ya. Yang serbuk itu luas permukaannya besar. Gitu ya. Yang serbuk luas permukaan besar. Permukaan besar. Kalau yang bongkahan yang gede-gede itu luas permukaan kecil. Luas permukaan kecil. Banyak ya contohnya ya. Kalau misalkan kita membakar kertas, lebih mudah daripada membakar buku ya, karena luas permukaan kertas lebih besar daripada luas permukaan buku. Atau misalkan membakar kayu, kalau gelondongan itu susah ya bakarnya. Tapi kalau kayunya kecil-kecil atau yang udah ranting-ranting malah itu lebih mudah. Kemudian suhu, ini juga masuk akal ya. Suhu, kalau kita ngelarutin gula dalam air panas, maka lebih mudah larut daripada gula dalam air dingin. Terus yang ketiga adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi namun dihasilkan kembali setelah reaksi selesai. Ini ibarat calo ya, Baik, misalkan data hasil percobaan untuk reaksi P tambah Q menghasilkan R. Laju reaksi ini dipengaruhi oleh luas permukaan. Nah, jadi gini ya, kalau ada soal kayak gini, cari yang luas permukaannya beda. Luas permukaan beda, tapi variabel lain sama. Misalkan ya, luas permukaannya mana yang beda? Nah, ini 1 dan 2, atau 2 dan 3, atau keping sama bongkah ini ya agak beda ya. Jadi bongkah itu paling gede bentuknya, keping itu udah agak kecil-kecil, tapi kalau serbuk itu kecil banget. Kalau istilahnya kalau bongkah itu jahe biasa, kalau keping digeprek, kalau serbuk berarti dihancurin, diparut. Baik, yang dipengaruhi oleh luas permukaan berarti luas permukaannya beda, tapi faktor variabel lain sama konsentrasinya. Ini konsentrasinya di sini 2, 2, 3, 4. Nah, berarti ini harus sama. Suhunya juga harus sama. Nah, berarti ini kan bongkah sama serbuk, berarti 1 dan 2. Ya, kenapa kita pilih 1 dan 2? Karena konsentrasinya sama, suhunya sama, tapi luas permukaannya beda. Kemudian, nah nomor 2 ini. Gambar yang laju reaksinya hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Berarti cari yang konsentrasinya beda ya. Mana? Tapi yang lainnya sama. 1 dan 2 misalkan. 1 dan 2 konsentrasinya sama. Nggak bisa. 1 dan 4. 1 dan 4. 1 dan 4. Nah, konsentrasi beda. Tapi variabel ini sama nggak? Sama-sama serbuk. Sama suhunya sama. Nah, ya kayaknya ini mungkin ya. Kita titikin dulu. 2 dan 5, 2 dan 5, 2 dan 5. 2 dan 5 itu konsentrasinya beda, betul. Ukurannya sama, tapi suhunya beda juga. Nah, nggak bisa ya. Harus satu dong, konsentrasi dong yang beda. 4 dan 5, 4 dan 5 konsentrasi sama, nggak bisa. 2 dan 3 itu 2 dan 3 konsentrasi sama, nggak bisa ya. Betul, jadi 1 dan 4 ya. Jadi 1 dan 4. Udah ya, sampai situ doang ya. Ya, jadi kalau misalkan 4 dan 5 itu apa variabel yang berpengaruh? Nah, 4 dan 5 itu kan yang beda apa? Suhunya sama, konsentrasi sama. Luas permukaan beda. Nah, luas permukaan beda, tapi suhu sama. Berarti ini yang 4 dan 5 itu dipengaruhi oleh luas permukaan, bukan oleh konsentrasi. Gitu ya. Jadi nanti tinggal seperti itu. Baik, itu dulu ya untuk laju reaksi. Nanti kesetimbangan akan menyusul. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah.